Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman web 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Dia Ulhab, dengan NIM 210103085 dan Arif Budi Suryono dengan NIM 210103090. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Langsung saja untuk aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi rental mobil berbasis web. Untuk yang pertama, kita buat database terlebih dahulu. Kita buat database dengan nama DB Rental. Selanjutnya kita buat tabel-tabel yang kita perlukan. Di sini di database rental terdapat 4 tabel. Yang pertama tabel admin, yang kedua tabel customer, yang ketiga tabel mobil, dan yang keempat tabel transaksi. Untuk tabel pertama, tabel admin. Di dalam tabel admin terdapat ID admin dengan tipe data integer, yang kedua nama admin dengan tipe data varchar, dan yang ketiga email dengan tipe data varchar, yang keempat password dengan tipe data varchar, dan yang kelima foto dengan tipe data varchar. Untuk tabel kedua, tabel customer. Untuk tabel customer terdapat ID customer dengan tipe data integer, yang kedua nama customer dengan tipe data varchar, yang ketiga username dengan tipe data varchar, yang keempat password dengan tipe data varchar, yang kelima email dengan tipe data varchar, yang keenam alamat dengan tipe data varchar, yang ketujuh jenis kelamin dengan tipe data varchar, yang ke-8 nomor telepon dengan tipe data varchar, yang ke-9 nomor KTP dengan tipe data varchar, yang ke-10 foto dengan tipe data varchar, dan yang terakhir role ID dengan tipe data integer. Untuk tabel yang ketiga, tabel mobil. Di tabel mobil terdapat ID mobil dengan tipe data integer. Yang kedua ada nama mobil dengan tipe data varchar, dan yang ketiga ada tahun mobil dengan tipe data varchar, dan yang keempat ada kapasitas mobil dengan tipe data integer, dan yang kelima ada harga mobil dengan tipe data varchar, yang keenam ada warna mobil dengan tipe data varchar, yang ketujuh ada BBM mobil dengan tipe data varchar, yang kedelapan ada plat nomor mobil dengan tipe data varchar, yang ke-9 ada AC mobil dengan tipe data integer, yang ke-10 terdapat media player mobil dengan tipe data integer, dan yang ke-11 denda mobil dengan tipe data varchar, yang ke-12 ada foto mobil dengan tipe data varchar, yang ke-13 ada status mobil dengan tipe data integer, dan yang terakhir ada grid mobil dengan tipe data date. Untuk tabel yang keempat, tabel transaksi. Di tabel transaksi terdapat ID rental dengan tipe data integer. Yang kedua ada ID customer dengan tipe data integer. Yang ketiga ada ID mobil dengan tipe data integer. Dan yang keempat ada tanggal rental dengan tipe data date. Yang kelima ada tanggal kembali dengan tipe date. Yang keenam ada harga mobil dengan tipe data varchar. Ketujuh ada denda mobil dengan tipe data integer. Kedelapan ada tanggal pengembalian dengan tipe data date. Ke-9 ada status pengembalian dengan tipe data varchar. Ke-10 ada status rental dengan tipe data varchar. Yang ke-11 terdapat bukti pembayaran dengan tipe data varchar. Dan yang terakhir terdapat status pembayaran dengan tipe data integer.
Selanjutnya, proses selanjutnya kita membuat koneksi database dan juga tabel-tabel yang dipakai. Kita langsung masuk ke text editor. Untuk mengkonfigurasi, kita pilih config. Selanjutnya di autoload.php kita konfigurasi library array database email season. Selanjutnya di autoload helper kita buat URL file from. Untuk autoload model kita buat array admin /admin _ model. Untuk config.php di bagian base URL kita buat http:/localhost/ nama folder CI rental. Untuk selanjutnya di database.php di hostname kita buat localhost, username kita buat root, dan juga password kita kosong, dan database kita buat db_rental. Untuk selanjutnya kita menuju ke proses pembuatan input data, list data, dan juga delete data. Di sini saya akan menjelaskan input data, list data, dan delete data pada tampilan admin. Untuk tampilan admin seperti ini di dashboard, terdapat macam-macam merek mobil, dan di sini saya akan menjelaskan input data di bagian menu pengguna. Di menu pengguna terdapat form dengan inputan nama, email, password, dan upload foto. Untuk menampilkan form pengguna, kita masuk di text editor controller di admin pengguna. Di sini terdapat function from pengguna. Kita load, selanjutnya kita view di admin/template/menu. Kita load view admin/pengguna/form. Kita load view admin/template/footer. Selanjutnya untuk tampilan nama, email, password, upload foto terdapat di view form.php. Di sini untuk formnya method post action base URL administrator/pengguna/simpan. Untuk inputannya nama, email, password, dan upload foto. Kita coba. Isi nama, masukkan email, password, selanjutnya upload foto. Data berhasil disimpan. Untuk upload foto sendiri, untuk upload foto di upload _path asset/image/pengguna, formatnya JPG atau PNG. Selanjutnya data sukses berhasil disimpan. Untuk data berhasil disimpan terdapat di controller pengguna.php. Di sini terdapat variabel simpan, this database, selanjutnya insert, dan disimpan di tabel admin. Kita lihat di tabel admin.
Nama Ahmadiyah sudah tersimpan di database tabel admin. Untuk selanjutnya, kita delete data. Untuk delete data terdapat di function controller pengguna.php, di function delete. Di sini terdapat variabel ID admin menuju di database getWhere admin ID admin variabel ID admin. Variabel delete menuju ke pengguna underscore model dan delete ID admin. If jika variabel delete benar, maka set underscore flash data info data berhasil dihapus. Untuk data berhasil dihapus di aset slash image slash pengguna. Kita coba mempraktekkan hapus. Dan data sukses dihapus. Kita cek di localhost, di tabel admin, maka data sudah terhapus. Ya, mungkin ini penjelasan dari input data, list data, dan juga delete data di menu pengguna. Untuk menu customer, mobil sama seperti menu pengguna. Sebelum lanjut ke penjelasan input data, list data, dan delete data pada tampilan customer, di sini saya akan menjelaskan template yang kami pakai. Di sini kami menggunakan template Sufi admin. Setelah di Sufi free bootstrap, nanti kita tinggal download saja. Untuk selanjutnya, teman saya Arif Budi Suryono akan menjelaskan input data, list data, dan juga delete data pada tampilan customer. Di sini saya akan menjelaskan pada menu customer ya. Di sini sudah muncul menu dashboard pada tampilan customer. Nah, di sini ada function dashboard. Di file customer kita akan buka. Maksud saya file dashboard pada folder customer. Nah, di sini kita sudah mengambil data pada tabel mobil. Kemudian kita akan melakukan function get mobil pada mobil model. Nah, di sini mobil model get mobil adalah return this db get mobil result. Jadi dia akan mengambil data pada tabel mobil. Nah, kemudian kita akan load di view customer template header, customer template view, dan kita akan menampilkan datanya, dan di customer template footer. Nah, kita akan menuju ke template view. Nah, di sini, dimana tadi kita sudah mengambil data mobil ya. Nah, data mobil kita akan mengambil data mobil dan kita ibaratkan menjadi MPL. Nah, di sini kita akan menampilkan image, di mana kita sudah menampilkan beberapa gambar mobil ya. Nah, di sini di file mobilnya ada foto mobil. Nah, kemudian kita akan mengambil foto mobil, kemudian mengambil dari folder aset, image, dan mobil. Nah, di sini kita akan menuju folder aset, image, dan mobil.
Nah, di sini sudah ada beberapa gambar mobil. Nah, sesuai dengan ID mobilnya. Kemudian di sini kita juga mengambil nama mobil, harga mobil, dan seterusnya. Nah, di sini jika status mobilnya 1, maka mobil tersebut kan bisa dirental. Nah, ketika kita mengarahkan kursor kita ke rental, dia akan dia akan mengarahkan ke folder customer, file rental, dan function tambah rental. Nah, jika statusnya dia selain 1, maka dia akan menampilkan data telah dirental. Nah, di sini karena status mobilnya semua 1, jadi mobilnya bisa dirental. Kemudian di sini juga ada detailnya ya. Detailnya yang dimana kita akan mengambil ID mobil, kemudian kita akan diarahkan ke controller customer, dashboard, dan function detail. Pertama kita akan ke controller detail dulu. Maksud saya function detail. Nah, di sini ada function detail ID mobil. Nah, di mana kita sudah mengambil data mobil, kemudian kita melakukan function detail mobil pada mobil model. Kemudian kita ngeload ke view customer template header, customer detail, kemudian kita mengambil data dan customer template footer. Coba kita ke customer detail. Nah, di sini merupakan tampilan detail mobil. Jika kita klik mobilnya detail, nah di sini ada nama mobil. Nah, ada nama mobil, kemudian kita mengambil file nama mobil atau data pada nama mobil. Di sini juga ada tahun mobil dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa melakukan rentalnya lagi apabila status mobilnya adalah 1. Lalu kita akan kembali dan diarahkan ke function detail, maksud saya function dashboard pada controller customer. Nah, misalkan kita pertama mungkin kita akan login terlebih dahulu ya. Jadi di sini sudah ada function logs. Kita akan ke function lognya dulu. Nah, di sini public fungsinya adalah akan meload ke model out model. Nah, di sini kita sudah melakukan set rules, yang dimana jika user, maksud saya set rulesnya itu username dan password itu tidak boleh kosong. Nah, jika validasinya berjalan dan itu salah, maka dia akan meload ke view customer form login. Nah, ini adalah tampilan dari form loginnya ya. Kita akan login di sini. Nah, tampilannya itu adalah ini. Di sini ada nah, di sini ada username dan password yang harus kita isi. Nah, kemudian jika form validasinya true atau benar, maka dia akan ngepost ke tabel customer pada file username dan password. Kemudian dia akan ke out model, proses login, username, dan password. Di sini ada out model, function proses login. Di mana di sini sudah ada variabel pass, dia akan mengambil password. Kemudian dia akan mengambil database yang dimana username-nya itu username, passwordnya itu juga password tersebut, dan diambil dari database customer. Nah, kemudian jika kita sudah mengisi datanya tersebut, maka dia akan melakukan sebuah search, mengambil semua data yang ada di tabel customer.
Nah, kemudian dia akan redirect ke customer dashboard. Atau jika tidak, atau sebaliknya, maka dia akan menampilkan data. Silahkan periksa kembali username dan password Anda. Nah, kita akan mengisi username. Nah, jika kita salah mengisi username dan password, maka dia akan menampilkan sebuah pesan gagal ya. Nah, kita lihat dulu database customer-nya. Di sini ada username Arif. Nah, di sini kita sudah masuk ke data dashboard customer-nya. Berarti proses login kita berhasil. Nah, di sini juga ada welcome Arif. Kemudian kita akan melakukan rental. Nah, pada pojok bawah kiri sudah nampak function dari tambah rental di file rental pada folder customer. Nah, jika kita cek, ada di rental ya, di rental dan function tambah rental. Nah, di sini dia akan mengambil data pada tabel mobil, kemudian mobil model dan function detail ID mobil. Kemudian dia akan menampilkan atau ngeload di view template header, tambah rental, dan template footer. Kita akan ke view tambah rental. Nah, di sini pada form ini sudah ada metodenya post, actionnya itu adalah ke controller customer, rental, dan function tambah rental aksi. Nah, di sini ada formnya, harga sewa, input, value-nya adalah ID mobilnya, tapi kita hidden, makanya ketika saya klik rentalnya di sini, ID-nya tidak akan muncul. Kemudian di sini juga ada value status mobil, harga mobil, dan seterusnya. Kemudian juga ada buttonnya, itu adalah rental. Dimana kita klik button rental, dia akan menuju ke customer, rental, dan function tambah rental aksi. Nah, kemudian ketika kita klik tambah rental aksi atau kita melakukan rental, nah misalkan kita di sini ya, kita mengisi tanggalnya, kita isi tanggal 12 dan tanggal kembalinya itu tanggal 13. Kita klik rental. Nah, maka dia akan menampilkan data transaksi berhasil dan silakan check out. Nah, di sini function tambah rental aksinya itu akan mengambil dari ID customer sessionnya, atau kita tadi sudah melakukan session pada login di sini ya. Nah, dia akan ngeload session user datanya atau ID customernya, kemudian mengambil ID mobil yang kita inputkan pada menu tambah rental. Kemudian sampai dengan harga mobil. Nah, kemudian kita masukkan ke data array. Nah, kemudian kita akan menyimpannya ke tabel transaksi, di mana datanya itu data array tersebut. Nah, kemudian kita melakukan sebuah query, yaitu update tabelnya mobil. Kita set value-nya menjadi 0. Jadi ketika status mobilnya 0, mobil tersebut tidak akan bisa dirental. Jika status mobilnya 1, itu akan bisa dirental, di mana ID rentalnya itu adalah ID mobilnya itu adalah ID mobil tersebut. Nah, jika update-nya benar, itu akan menampilkan set data, yaitu transaksi berhasil dan silahkan check out, seperti yang tadi ya. Transaksi berhasil dan silahkan check out. Kemudian dia akan redirect ke customer dashboard. Nah, jika sebaliknya, maka dia akan redirect ke customer rental tambah rental. Kemudian kita akan menuju ke menu transaksi. Nah, di sini sudah ada beberapa data transaksi.
Nah, jika kita cek pembayarannya, maka dia akan ngeload ke customer transaksi pembayaran. Nah, saya akan menjelaskan dulu di menu transaksi. Di sini ada customer transaksi index. Nah, di sini pada function indexnya dia akan ngeload data customer, data sessionnya tadi, kemudian mengambil tabel di transaksi. Nah, dia akan menampilkan semua data pada transaksi, kemudian tabel mobil dan tabel customer. Nah, kemudian dia akan menampilkan sesuai dengan transaksi yang terbaru. Nah, kemudian akan ngeload view ke transaksi dan ngeload datanya. Nah, di sini jadi transaksi terakhir itu akan berada di paling atas. Kita akan mengecek ke customer transaksi. Nah, di sini sudah ada data transaksi. Ini data transaksi Anda. Di sini juga ada data transaksi Anda. Nah, di sini juga kita sudah menampilkan nomor, nama customer, nama mobil, dan seterusnya. Nah, di mana di sini kita sudah melakukan pengulangan, di mana kita sudah mengambil tabel transaksi, kemudian kita ibaratkan menjadi TR. Nah, kita menampilkan datanya dengan menggunakan PHP Echo. Kita ibaratnya tadi TR ke nama customer, kemudian nama mobil dan plat nomor mobil. Nah, di sini sudah ada nomor, nama customer, nama mobil, nomor plat dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini jika status rentalnya selesai, maka rentalnya akan selesai. Ini rentalnya selesai. Karena pada status rentalnya itu adalah selesai. Nah, karena status rentalnya di sini belum selesai, maka masih muncul cek pembayaran. Nah, kemudian di sini ada status rental lagi. Jika status rentalnya belum selesai, maka kita bisa membatalkan transaksinya tersebut. Jika kita klik, maka dia akan menampilkan sebuah pesan ya, konfirmasi, yaitu yakin ingin membatalkan transaksi ini. Nah, jika kita coba untuk klik batal, nah dia akan menampilkan sebuah pesan sesuai data yang tadi ya. Nah, jika kita yes kan, maka dia akan mengarah ke customer transaksi batal transaksi. Nah, di sini sudah ada function batal transaksi, yang dimana dia akan mengambil ID dari ID rental dari tabel transaksi dan ID mobil pada tabel mobil. Nah, kemudian kita membuat data array, yaitu status mobilnya menjadi 1. Nah, kemudian kita akan update pada tabelnya, yaitu tabel mobil, dan statusnya akan menjadi 1. Dan dia akan mendelete transaksi tersebut dari tabel transaksi, di mana ID rentalnya sesuai dengan ID rental tersebut. Nah, jika delete-nya berhasil, maka itu akan menampilkan sebuah pesan yang dimana transaksi berhasil dibatalkan. Nah, jika saya batal di sini dan saya abaikan, nah maka transaksi berhasil dibatalkan dan data tersebut berhasil dihapus pada database. Nah, misalkan kita akan melakukan cek pembayarannya ya.
Nah, saya ke registrasi dan cek pembayaran. Nah, dia akan diarahkan ke customer, file transaksi, dan function pembayaran. Nah, di sini sudah ada function pembayaran, di mana kita akan mengambil data pada tabel transaksi, yaitu kita akan menampilkan semua data di tabel transaksi, mobil, dan customer, yang dimana ID mobilnya itu sama dan ID customernya itu sama. Nah, terus kita akan ngeload di view template header, pembayaran, dan footer. Nah, ini pembayaran. Dan saya tampilkan di view pembayaran. Nah, di sini ada invoice pembayaran Anda. Nah, ini invoice pembayaran Anda. Nah, di mana kita sudah melakukan pengulangan, di mana kita tadi sudah mengambil datanya dan kita namanya dan transaksi, kemudian kita ibaratkan menjadi TR. Nah, kita akan mengambil nama mobil, tanggal rental, dan tanggal kembali, kemudian juga harga mobil. Nah, di sini juga muncul namanya, nama mobil, tanggal rentalnya tadi sesuai yang kita isi, dan biaya sewa per hari. Nah, karena jumlah harinya itu 1 hari, maka jumlah pembayaran juga sama. Kemudian, nah di sini jika bukti pembayarannya kosong, maka kita akan disuruh untuk melakukan upload bukti pembayaran. Nah, jika status pembayarannya 0, maka itu berarti kita harus menunggu konfirmasi dari admin. Nah, jika status pembayaran 1, maka pembayarannya selesai. Nah, misalkan di sini kita akan melakukan upload bukti pembayaran. Nah, kita akan disuruh untuk melakukan upload foto. Misalkan saya upload foto ini, ibaratkan ini adalah sebuah bukti pembayarannya. Kemudian akan saya kirim. Nah, di sini akan muncul data bukti pembayaran Anda berhasil diupload. Nah, kita cek pembayarannya. Nah, di sini akan muncul notifikasinya adalah menunggu konfirmasi. Nah, misalkan dari adminnya sudah melakukan konfirmasi. Nah, di sini saya akan melakukan konfirmasi. Konfirmasi pembayaran dan simpan. Nah, otomatis di sini pembayarannya selesai karena ketika admin melakukan konfirmasi pembayaran, jadi status pembayarannya menjadi 1. Nah, makanya di sini pembayarannya selesai. Nah, kita lihat di transaksi. Nah, di sini masih ada transaksinya ya, karena kita juga belum mengembalikan mobilnya. Nah, misalkan mobilnya telah selesai dikembalikan. Kita melakukan rental. Nah, di sini kita action aja. Tadi melakukan rental pada tanggal 13. Karena kembali tanggal 13, statusnya mulai dikembali dan selesai. Nah, di sini transaksinya otomatis akan menjadi rental selesai. Nah, dan mobil tersedia kembali.